Di 2026 ini ada gak Bang Pradi, Bang Hamzah perubahan struktur di Partai Gerindra Kota Depok? Oh ya, ya Kalau soal tadi tentang perizinan kan izin Pak Ketua ke Bang Hamzah. Bang Hamzah kan sebelumnya juga sempat di Komisi A, ya Bang ya? Ketua Komisi A. Ketua betul. Komisi A. Nah, melihat kebijakan tersebut Bang, dampak negatif atau positifnya apa sih Bang untuk masyarakat Kota Depok? Apa yang membuat artinya Gerindra percaya diri dengan Pak Supian? Dengan saat itu kemungkinan orang secara elektoral kita belum tahu, kalau kita di media atau di ASN mungkin kenal Depok, tapi secara masyarakat belum pernah disurvei atau gimana. Percaya diri sekali Gerindra langsung Pak Supian. Apa sih yang melandasinya? pertama Kenapa mau ke DPR RI ya? Bang Hamzah ke Jawa Barat ya. provinsi. Tanyain aja langsung. Tapi bener Bang Haji, Bang Pradi mau ke RI, Bang Hamzah ke provinsi. Kembali lagi di Spill Tipis by Radar Depok. Hari ini podcast spesial untuk kita nih. Tapi menggelegar nih. Iya. Jadi menjelang tutup tahun kita berkesempatan berdiskusi, bertukar pikiran dengan dua abang kesayangan gua. Iya. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok, Abang Haji Pradi Supriyatna. Yes. Didampingi sekjennya langsung. Gila nggak tuh? Sekjen DPC Partai Gerindra Kota Depok, Haji Hamzah. Jadi kita bingung mulai dari mana. Iya, tapi Bang Pradi juga menjabat anggota Komisi 1 DPRD Provinsi, sementara Bang Hamzah Ketua Komisi B di DPRD Kota Depok. Kita mulai dari mana nih? Apa kabarnya Bang Haji sama Bang Pradi? Alhamdulillah baik, sehat afiat. Kita Alhamdulillah sehat walafiat, sehat jasmani, semuanya sehat. Alhamdulillah. gimana Bang sepanjang 2025 ini nih Bang, kisahnya nih sebagai anggota DPRD di provinsi. Mungkin kita ngobrol Bang Pradi sebentar ya di awal ya. Ya sebenarnya duluan lah. Ya, kadung Bang. Kan DPR-nya duluan dia. Tipis-tipis aja, maksudnya Iya, anggotanya Kita nggak tipis-tipis. boleh mendahului ketua DPC. Oke. Ketua DPC dulu. Gimana Bang Haji? Alhamdulillah, tentu diniatkan dari awal ya, semangatnya sih untuk manfaat ya, buat masyarakat banyak tentunya ya. Namun memang dinamika ya, perjalanan memang base-nya adanya di Bandung ya, dan gedung DPRD-nya ada di Bandung, tapi memang berbagai kegiatan ya tidak hanya di Bandung tetapi meliputi di 27 kota kabupaten. Dan alhamdulillah sepanjang tahun ini saya sudah hampir semuanya sudah. Ya, Muter berarti Bang ya? Ya, kita datangin sampai ya terjauh, Pangandaran sana kita sudah sampai. Ya, Cirebon, Indramayu, Majalengka, ya, Ciamis, kemudian ya sampai ke wilayah Subang, Karawang, Purwakarta, sampai ke Lembur Pakuan kita sudah sampai. Itu di mana tuh yang terakhir tuh, Lembur Pakuan? Lembur Pakuan ya di sana di tempatnya Pak Dedi. Ya, Pak Iya. Kamu di Komisi 1 kan Bang? Saya di Komisi 1 membidangi pemerintahan, dan bersama dengan teman-teman vertikal samping ya. Ada Kapolda, ya Kodam, Pengadilan Tinggi, ya Kajari, ya Kajati, Polhukam, ya termasuk juga di dalamnya di sana ada perizinan. Perizinan. Nah, perizinan itu ya dinamika juga ya, tapi tentu koridornya kita berpatokan kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan, mekanisme dan sebagainya semua ditempuh ya, termasuk juga ya Pak Gubernur sekarang sedang konsentrasi kepada normalisasi daerah-daerah aliran sungai ya, normalisasi setu-setu, termasuk mengembalikan fungsi-fungsi sungai yang mungkin selama ini sudah menyempit atau bahkan sudah tertutup ya. Ini dikembalikan lagi oleh beliau. Nah, ini terlihat di beberapa tempat dan ya tentu akhirnya menjawab persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat ya, wilayah genangan air, banjir, dan sekarang sudah mulai
teratasi. Ya, sudah beberapa daerah dia lakukan dan kami sangat mengapresiasi positif. Nah, cuma ke Depok belum nih. Ya, Belum sampai ya? Belum nyampe. Kalau Depok nyampe ini Iya, kan iya. banyak sungai ya. Di Depok banyak sungai besar maupun kecil ya. Ya, ini mudah-mudahan ya tentu beliau dengan tatakannya adalah aturan-aturan juga, regulasi yang ada. Beliau juga tidak sembarangan dalam hal ini, apalagi menyangkut hajat hidup masyarakat. Nah, hal-hal lain juga saat ini saya diamanahkan di Badan Anggaran. Jadi Mungkin tahu monitor jeroane ya, DPR nih. sampai ya mana hal-hal yang memang krusial, mana yang memang harus kita dorong, harus yang kita dahulukan di masyarakat. Ya, ini nampaknya menjadi catatan penting buat kita, termasuk yang memang sudah selama ini disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa beliau concern, tadi sekali lagi saya katakan normalisasi sungai Setu, termasuk pengerasan jalan dan pemeliharaan jalan. Dan insya Allah konsentrasi di 2026 konsentrasi pada pengerasan dan perbaikan jalan yang memang menjadi wilayah tanggung jawab Provinsi Jawa Barat. Berarti jalan provinsi. Jalan provinsi, nah, seluruhnya diperbaiki. Ya, nanti Nah, baru untuk Kota Depok sendiri, Bang Edi? selanjutnya tentu dia juga tidak lepas perhatian kepada kota dan kabupaten. Yes. Nah, insya Allah selanjutnya di 2027 mana yang memang menjadi krusial di kota kabupaten untuk bisa disupport, dibantu, nah, itu dilakukan. Gitu ya. Ya, Yang melanjutkan yang sudah dilakukan untuk wilayah provinsi. Ya, hal lain tentu ya beliau menyampaikan bahwa untuk mengeksplor Jawa Barat ini tidak serta-merta hanya di gubernur, bahwa yang punya wilayah, yang punya penduduk itu kan kota kabupaten, maka perbaikan demi perbaikan yang komprehensif bersama-sama dilakukan dengan bupati dan wali kota. Maka sekarang ini sering pertemuan nih, ya dilihat progresnya sejauh mana, ya. Nah, ini saya pikir sebuah terobosan ya, bahwa gubernur punya mitra koalisi atau mitra pembangunan yang bisa kolaborasi dan elaborasi itu di kabupaten dan kota. Nah, ini alhamdulillah ya rekan-rekan sekalian bahwa sangat terasa sudah ya, mudah-mudahan ke depan lebih keren lagi. Yang saya perhatikan ini tentu bukan itu saja, beliau juga konsentrasi kepada transportasi publik ya. Ya. Integrasi berarti, Bang. Ya, terintegrasi dengan wilayah, yaitu apa? Kereta api, ya, kereta api reguler, ya. Ya, nanti yang sudah kita dengar, bahkan Pak Presiden ingin membantu dengan nilai yang cukup besar juga. Ya, nanti elaborasi dengan fiskal yang berangkat dari Provinsi Jawa Barat. Ya, ini serta-merta semuanya untuk masyarakat Jawa Barat. Dan mungkin nanti juga bisa dipilah-pilah mana yang untuk penumpang umum, mana yang untuk petani, ya untuk yang hewan. Nah, itu saya rasa ini cukup baik ya. Mudah-mudahan. Bang, Abang kan di perizinan ya, Bang? Ya. Saya baru dengar tuh kalau Ini kipasnya boleh dinyalain juga tuh kayaknya. Ganggu nggak? Iya, Nyalain deh. Kipasnya nyalain. Nah. Pekan kemarin itu Pak Gubernur ngeluarin SE soal apa namanya penghentian sementara ya Izin perumahan. Ini- Awalnya itu di Bandung Raya, tapi Gini ya, lama-lama di saya rasa sih marginalkan. gini. provinsi nih, Bang. Kalau buat saya ini kan contoh ketika informasi disampaikan bahwa beliau menghentikan hibah pada pesantren misalnya. Ini kan sempat rame ya. Rame, ya. Sebetulnya yang dia lakukan itu adalah ingin keadilan buat semua, gitu ya. Ya memang boleh sekali, memang kita wajib membantu, apalagi ini sarana pendidikan ya berbasis peningkatan SDM, ya, terutama yang dilakukan oleh swasta, ya, apalagi negeri misalkan. Nah, bantuan-bantuan ini maksud beliau itu tidak bertumbuh hanya pada beberapa titik misalkan, tapi buat menyeluruh. Dan beliau punya gagasan lebih baik dibantu orang per orang, anak didik per anak didik gitu misalnya. Itu saya rasa bisa lebih tepat sasaran. Ya. Kalau untuk perizinan, kalau selama memang
mekanisme ditempuh, kemudian wilayahnya tidak hijau, misalnya Ya. kuning, ya. Berarti juga dilihat RT RW-nya dilihat juga dan ya. di tata ruangnya dilihat memang memenuhi persyaratan, ya nggak ada masalah. Yang dihentikan kan tentu yang berakibat, misalnya di bibir sungai, walaupun mungkin kuning kan itu juga perlu perhatian. Kan ada aturan-aturan di pemerintah ya, bahwa bangunan di bibir sungai ini kan memang tidak diperkenankan, walaupun mungkin dia punya legalitas. Itu ya. Berarti tidak bisa disamakan tiap daerah Bang, karena kan kontur geografis berbeda ya. Ya tentu, kan ada juga wilayah yang memang pegunungan, ada yang wilayah memang pertanian, ada yang wilayah ya pinggir pantai. Ya kalau kita kan sudah perkotaan nih, tentu dengan kultur yang berbeda. Ini bukan bentuk menghambat investor kan Bang? Oh, Artinya, enggak. Karena kan misalkan Enggak. Nah, contoh misalnya kita nanti, saya tentu nanti akan koordinasi dengan teman-teman di tingkat kota. Ya, Depok dengan luas lebih kurang 200 km persegi dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS ini lebih dari 1,8 juta jiwa, tentu kan sangat padat sekali. Nah, pertanyaan saya, apakah memang memungkinkan untuk menahan ruas-ruas terbuka ini seterusnya bisa dilakukan? Ini kan jadi pertanyaan, Dos. Langkah konkretnya, strategisnya apa yang mesti dilakukan? Oh, tentu kita tidak lagi menyiapkan rumah-rumah yang sifatnya horizontal. Kita mungkin rumah-rumah vertikal, ya. Dan tentu nanti koordinasi ya dengan teman-teman ya di eksekutif maupun legislatif tingkat kota dirumuskan pantasnya wilayah titik-titiknya mana disiapkan. Yang tentu masyarakat juga bisa menjangkau dari sisi apa? Nilai gitu. Nah, ini saya pikir sebuah terobosan. Cobalah kita berkaca sama di luar, negara-negara luar, contoh Singapura, contoh Hong Kong, ya rumah rata-rata vertikal. Ya. Ini nggak menutup kemungkinan itu bisa dilakukan ke depan. Ya. Kira-kira gitu. Ya. Nih, kalau soal tadi tentang perizinan, kan izin Pak Ketua ke Bang Hamzah. Bang Hamzah kan sebelumnya juga sempat di Komisi A, ya Bang ya? Ketua Komisi A. Ketua Komisi A. Nah, melihat kebijakan tersebut Bang, apa dampak negatif atau positifnya apa sih Bang untuk masyarakat Kota Depok sendiri? Ya, izin Pak Ketua ya. Ya. Tadi sudah disampaikan ya dengan Ketua DPC yang sebagai anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Tentu pasti ada dampak positif terhadap pelestarian lingkungan, mengembalikan fungsi lingkungan. Yang tentunya kalau di dalam surat edaran gubernur itu, ketika memang ada perumahan yang sudah berdiri, sudah berizin, maka fungsi dari penghijauannya itu harus dimanfaatkan dengan baik. Yang belum itu harus dilengkapi. Ya, artinya pengen mengembalikan fungsi alam. Ya kita positifnya itu ya, fungsi alam yang memang harus kita jaga sama-sama gitu. Tapi memang beberapa teman-teman pengembang ini ada sebuah keluhan yang begitu besar. Begitu besar ketika mereka sudah misalkan punya izin IPR misalkan ataupun ada set plan gitu kan. Dengan kondisi seperti ini, kepala daerah meng-hold semuanya untuk menindaklanjuti apakah ini izin boleh lanjut sampai dengan PBG atau bagaimana. Nah, sementara kepala daerah ini kan juga melihat dari surat edaran gubernur masih ngeri juga ketika ini dilanjutkan melalui PBG. Nah, artinya bahwa beberapa teman-teman dari pengembang ini juga menunggu. Dan kepala daerah pun menunggu arahan dari terhadap surat edaran gubernur tersebut. Apakah ini boleh dilanjutkan ketika pengembang itu sudah memiliki izin sampai set plan misalkan. Padahal dia sudah menyerahkan pasos-pasum dan lahan TPU-nya. Nah, itu kan yang menjadi persoalan. Sementara ini juga mereka harus cepat. Ya mungkin saja kan konsumen juga udah ada yang membeli rumah, sudah ada yang DP, sudah yang akad kredit dan lain sebagainya. Ini harus ada solusi win-win solution kepada para pengembang yang memiliki izin yang sudah sampai dengan set plan. Tingkat kota sudah dibahas Bang. Artinya untuk kebijakan ini sudah ada Ya kan pembahasan. ini baru keluar ya beberapa seminggu yang lalu ini kalau salah. beberapa minggu ya. Tanggal 13. Ya, tanggal 13 Minggu lalu. Maka ini banyak beberapa kepala daerah ini sekarang meng-hold semuanya untuk menindaklanjuti perizinan yang
sudah keluar sampai dengan set plan. Tapi apakah nggak bertentangan dengan programnya Pak Prabowo sendiri yang subsidi rumah-rumahan itu? Iya. Ya. Karena Menteri Ara juga kayaknya mau ngobrol sama gubernur ya. Iya. Ya. Jadi Menteri Ara gini juga ya, mau ngobrol sama gubernur kita katanya. sambut positif ya apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Yes. Dan sangat bagus. Tetapi kan kita bisa melihat juga bahwa di setiap wilayah tentu kan sangat dinamis ya. Ada yang masih sangat luas ya, masih sangat terbuka. Kalau mau disiapkan rumah ribuan bahkan jutaan di Depok. wilayah lain. Nah, Depok sendiri ini persoalan tersendiri. Depok ini udah sangat padat, Yes. ya, sangat padat. Ya. Nah, tadi yang saya sampaikan kalau bicara jumlah rumah. Yang mudah-mudahan nanti ada kelonggaran ya terkait dengan kebijakan tentunya bahwa untuk daerah-daerah yang sudah sangat padat ini ya seperti yang saya katakan tadi didorong arahnya ke vertikal. Vertikal. Iya. Jadi ruang-ruang terbuka yang masih ada ini kalau bisa dipertahankan. Jadi mirip-mirip kayak Rusunawa gitu Bang modelannya. Ya bisa mirip Rusunawa tapi mungkin lebih modern lah Apartemen ya. Lebih modern ya dari sisi persiapan Dan boleh dimiliki Bang ya, bukan sewa. dan boleh dimiliki. Dimiliki ya. Ya, bukan sifatnya sewa dan boleh dimiliki. Nanti kan juga bisa kalau mungkin berganti tangan ya. Nah, ruas-ruas yang terbuka saat ini di kita kan boleh dicatat ya Pak Hamzah ya. Sementara setu-setu aja sekarang sudah mulai menyempit. Ya. Tadi saya baru dapat informasi ada tambahan di sebuah wilayah di Pondok Terong, ya, Cipayung, yang awalnya lebih dari 10 hektar, tapi sekarang tinggal 7, sekian hektar misalkan. Nah ini kan semakin menyempit dan ini perlu ketegasan dalam hal ini. Ya, ya selain memang kita antisipasi terhadap penyempitan ruang terbuka, ya sisi lain lebih ke arah modern ya harapan saya bisa lebih vertikal. Nah terkait dengan surat edaran tadi ya tentu kita juga menghargai para investor yang mungkin sudah sampai tahap penjualan misalkan gitu. Nah ini kan perlu didiskusikan juga. Nah mana tahu mereka uangnya pinjam juga. Duitnya belum muter lagi. Duitnya harus muter gitu. Dia di Dia stop gitu. Sementara dia harus bayar bunga misalkan. Nah ini kan menjadi persoalan sendiri ya di para investor hunian ya properti misalkan. Ya sudah pinjam uangnya ke bank, ya dia juga harus membayar bunga ke bank. Nah ini bagaimana nih? Ya apakah ada kebijakan tersendiri terkait hal ini? Gitu. Apa bisa menjadi pertanyaan Bang nanti dari fraksi Gerindra Bang di Jawa Barat sendiri? Ya Bisa tentu nanti gitu. akan kami sampaikan gitu. Karena jangan sampai akhirnya mereka beban lagi juga akhirnya jadi masalah tersendiri buat para investor yang bermitra kepada kita. Ya. Hal yang lain rekan-rekan sekalian tentu tidak lepas dari ya pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Kita pernah ya ini belum ditanya saya jawab duluan nih nggak apa-apa. Saya boleh sampaikan. Kita pernah mengalami turbulensi ya namanya menukik ya ekonomi kita pada saat terjadi COVID. Itu luar biasa itu. Ya, dari yang jumlah penerima bantuan itu sekitar 76.000 saat itu saya di wakil wali kota. Akhirnya meningkat menjadi sekian ratus ribu. Ya, turbulen ini luar biasa. Saya bersyukur dan terima kasih. Ini salah satunya yang bisa bertahan itu melalui UMKM. Maka ke depan ini nampaknya harus ada perhatian khusus buat para pelaku usaha menengah dan mikro ya terkait apa? Yang pertama adalah bantuan finansial kepada mereka. Yang kedua adalah tempat-tempat yang disiapkan yang memang tidak mengganggu ya tapi strategis untuk mereka ya terus ada kerapihan dan lain sebagainya ya. Saya pikir ini juga menjadi salah satu ranah yang perlu kita catat ke depan menjadi perhatian khusus ya masalah UMKM ini ya dan ke pusat nampaknya juga sudah menaruh perhatian ya terkait ini. Yang ketiga tadi selain normalisasi UMKM yang ketiga ini masalah kesehatan Bang
Ya, kesehatan ini Kebutuhan dasar, tentu yang punya kebutuhan wilayah dasar, kan kota ya. kabupaten nih paling banyak nih. Yes. Nah, untuk regulasi dari gubernur ini nampaknya juga bukan membangun rumah-rumah sakit milik provinsi di wilayah, tetapi kerjasama dengan RSUD setempat. Ya, yang memang menjadi wilayah provinsi kemudian didorong sehingga menjadi sinergi dan membuat pelayanan masyarakat menjadi lebih mudah terkait fasilitas. Itu juga menjadi catatan sendiri. Yang mana tahu nanti ya Bang Haji bisa bermitra dengan RSUD Pasti Barat atau ASA Bisa, ya. bisa sama ASA ya. Ya, ASA bisa. yang sudah saya dengar di 2026 ini yang sudah saya tahu adalah di ASA misalkan nanti kerjasama untuk jantung, Cuci cuci darah, darah, Baru ya, kemarin. ya ini kerjasama dengan kita. Yang lain ini masalah pendidikan ya abang-abang. Ya, pendidikan, alhamdulillah saya terima kasih sama Pak Wali Kota Depok ya atas dorongan juga teman-teman dari parlemen terkait dengan rintisan sekolah swasta gratis. RSSG. Ya, dan buat saya ini akhirnya memuaskan semua pihak. Ya, baik itu sekolah swasta sendiri, ya, daya tampung negeri juga yang alhamdulillah akhirnya bisa beralih dan tepat sasaran untuk membantu anak-anak yang memang membutuhkan bantuan, ya. Dan saya mendapat informasi kemarin lebih dari 2.700. itu kan luar biasa, ya. SMP. Jadi swastanya juga hidup, ya. Dan anak-anaknya tertampung. Ya. Terus yang menjadi catatan dari provinsi adalah kemungkinan besar ini akan diadop. Ya, diadop untuk PPDB berikut oleh provinsi. Jadi dari Depok Berarti untuk untuk- provinsi. SMA, SMK. Nanti bisa kerjasama dengan sekolah-sekolah. Jadi tidak lagi kami konsen pada pembangunan sekolah-sekolah baru. Jadi memanfaatkan sekolah-sekolah swasta yang ada di kota kabupaten masing-masing. Tapi anggarannya kemarin kan sudah pembahasan ya. Pak Ketua? Sudah, insya Allah. Anggarannya berarti udah disiapkan ya. Insya Allah. Sudah pembahasan. Nah ini informasi baru. Iya, buat makanya saya warga mantap ini. Depok. Iya. Adopsi dari program Pak Wali Kota kan. Iya. Kita Ya. pernah podcast ini juga harusnya ngikutin nih Pak KDME bener. Ya, Iya. kan kalau kita melihat kemarin dipaksakan satu Kelas 5. kelas itu sampai 50. Hmm. Aduh, gimana itu? Kirain swastanya waktu itu 4 orang ya. Kita pernah liput ya. Ya, gimana? Mereka duduk aja udah berhimpitan. Gimana bisa memberikan apa namanya kenyamanan ya sehingga anak-anak itu bisa lebih nyaman ya. Ini kan nggak mungkin. Gitu. Udah dipaksakan itu kan. Nah, makanya apa yang dilakukan rintisan sekolah swasta gratis di Kota Depok ini ya dengan jumlah swasta kemarin 49 ya kalau nggak salah. Yang bergabung. Yang bergabung. 40. Hasil ya sekitar 40-an itu ya saya pikir ini juga menjadi ide yang sangat bagus ya bisa diterapkan di provinsi ya apalagi di Depok jumlah SMA-nya kan sangat terbatas Ya. ya itu kita nih ya udah pastilah Pak Haji Hamzah mungkin yang lainnya teman-teman dewan juga udah bang tolong ini gimana ya memang terbatas sekolahnya mau diapain gitu. Nah, Artinya ketimbang bikin sekolah, dananya bisa dialihkan untuk RSSG. bisa ini, dialihkan ya. untuk itu. Dengan lebih Iya. penyerapan siswanya jadi lebih banyak. Iya. Ya, saya rasa Pak Gubernur menerima ya ide yang bagus itu. Abang di Banggar bahas ini waktu itu Bang. Iya, kami bahas. Oke, Bang. Izin Bang Pradika, Bang Hamzah lagi. Ya. Bang Hamzah, ini kan RSSG semua orang Ambil ya sambil mengakui ya Bang Haji ya. Kita juga nggak bisa berbohong gitu ya. Kalau emang RSSG emang terobosan mungkin baru pertama kali entah perdana ya di kota kabupaten Sejauh barat loh. sejauh barat. Se-Indonesia malah. Mungkin nah makanya Oh iya, kita bilang se-Indonesia, perdana tuh, Bang. se-Indonesia. Ini munculnya gimana sih Bang Haji di balik cerita ini maksudnya gitu? Ya, Bisa, iya. kondisi sebetulnya ketika Kota Depok PPDB yang selalu Ya. menjadi sebuah persoalan Ya. mungkin seluruh kota kabupaten ya. Lalu ketika kami berdiskusi dengan Pak Wali Kota, Pak Wali dan Pak Wakil ya. Pak Wakil, dan juga kebetulan ada putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan tentang kewajiban pemerintah terhadap pendidikan, termasuk pembiayaan sekolah. Maka dari situ ada celah regulasi yang memang kita bisa
untuk membiayai sekolah. Karena setiap tahun Kota Depok itu menganggarkan untuk hibah bansos bagi siswa-siswa yang kurang mampu. Ya, jadi itu ada anggarannya. Cuma tidak terorganisir dengan baik. Iya. Maka kita bikin organisasi ini dengan baik, dengan pagu anggaran yang sama. Setiap tahun itu ada, dari dulu itu ada. Untuk bantuan siswa miskin namanya, BSM, itu ada. Termasuk SMA juga ada, SMK juga ada untuk sekolah swasta. Dan itu akhirnya tercetuslah bagaimana anak-anak ini bisa bersekolah. Karena kan ketika masyarakat ditanya pengen negeri itu sebenarnya kenapa sih? Pengen gratis gitu. Pengen nggak ada uang pangkal, nggak ada SPP. Oh sudah, muncullah dengan ide bagaimana kalau anak-anak ini kita gratiskan bagi-bagi siswa yang tidak bisa masuk sekolah negeri yang kurang mampu dengan dibiayai dengan APBD. Nah, dicarilah nih regulasinya boleh atau tidak. Boleh kan gitu. Sementara BSM ini kan sudah berjalan, bantuan siswa miskin ini udah berjalan nih setiap tahun. Anggarannya ada. Gitu kan. SMP, SD, PAUD nih lagi itu ada semuanya. Maka dibuat sebuah aturan untuk mengakomodir siswa-siswa yang kurang mampu bisa di RSSG. Maka dibuatlah MOU dengan sekolah-sekolah swasta yang mau. Cuma kan syaratnya sekolah swasta itu nggak boleh minta uang pangkal. Karena udah dibayarin kan ya. Karena udah dibayarin. Ya swasta ini nggak boleh minta uang pangkal. Biasanya kan di swasta kan ada uang pangkal ya. Ada. Ya uang bangunan dan lain sebagainya. Yang kedua, sekolah SMP swasta maupun madrasah yang bekerja sama untuk RSSG tidak boleh memungut uang sepeser pun ketika mereka sudah bekerja sama. Apakah itu untuk study tour, untuk biaya tes, apa dan lain sebagainya. Semua include itu 3 juta itu untuk keseluruhan. Ada pengawasannya Bang? Ada pengawasan rutin. Ada. Rutin tuh. Pengawas di sekolah-sekolah SMP itu rutin datang. Ya, sebulan sekali mereka mengawasi. Itu rutin semuanya. Maka di situ apresiasi dari Menteri Pendidikan. Dan ini menjadi sampling untuk seluruh Indonesia. Kota Depok ini RSSG. Dan alhamdulillahnya baru pertama kali Kota Depok menjuarai PPD. Ya kan? Menjuarai PPD tingkat nasional. Gitu kan? Ya, itu program pembangunan daerah. Yaitu baru kali ini sejarah Kota Depok itu juara PPD 2025. Di bawah setahun ya. Baru sebentar. Di bawah setahun. Baru sebentar. Punya inovasi itu. Nah, melihat keberhasilan izin Bang Haji. Melihat keberhasilan ini begitu ya Bang Haji dan diapresiasi sama kementerian. Akankah di anggaran 2026 pagunya ditingkatkan? Oh iya, karena kan kemarin ini kelas 7. Oke. 2026 ini ada kelas 8. 2027 nanti ada kelas 9. Artinya yang pagunya sekarang 15 miliar untuk kelas 7, maka 2026 itu jadi 30 miliar. Ditambah 15 miliar lagi. 2027 jadi 45 miliar. Seperti itu. Terus bergulir. Dan bahkan sekarang ini juga kan untuk sarjana S1 juga ada beasiswa untuk yang berprestasi yang tidak mampu. Dan itu kan luar biasa. Ini yang akhirnya sekarang kami pun agak tenang sebagai dewan. Pak Haji Pradi juga tenang gitu kan. Kalau nggak masuk negeri ya sudah masuk swasta. Gitu ya. Mari minta tolong mohon itu penunggu PPD Wangil ya dulu ya. Diminta tolong dulu. Enggak emang harus diapain ini. Ya, kemarin ada juga saya kebetulan ponakan sendiri. Ya memang ketika nggak masuk di negeri ya konsisten kita ya masukkan di swasta. Tapi memang tidak melalui RSSG kita langsung. Ya ini sebagai bentuk bahwa kita juga komitmen dengan apa yang sudah menjadi aturan dan sudah dibuatkan oleh pemerintah Kota Depok. Ya, prinsip kami bersyukur dan terima kasih. Jadi paling tidak tugas-tugasnya Pak anggota parlemen agak berkurang. Alhamdulillah. Dan juga ini bahwa pengawasan terhadap sekolah-sekolah swasta SMP maupun madrasah yang ada MOU dengan pemerintah Kota Depok itu sangat ketat.
Ketika dana ini dicairkan 3 juta, itu ditanya ini buat apa saja, Dikawal. gitu kan? Itu Jadi ada. auditnya jelas ya, Bang. Ya, ini buat apa saja? Buat misalnya buat bayar gaji guru, buat sarana prasarana, buat kegiatan A, kegiatan B. Karena sekolah swasta itu sudah tidak boleh meminta sepeser pun uang kepada orang tua murid. Nggak boleh. Pokoknya sudah dapat 3 juta per siswa, manfaatkan itu, ya, termasuk harus membeli baju apa namanya tuh setiap sekolah itu Seragamnya. bukan baju olahraga dan baju ciri khas sekolah. Yes. Identitas ciri khas sekolah, apakah batiknya itu harus dari anggaran itu, nggak boleh minta sama siswa. Dan yang membagi anggaran itu nanti sekolahnya juga ya. Ya, Untuk sudah sekarang ini di Depok ini kan luar biasa nih. Sudah sekolahnya gratis, dapat juga makanan bergizi gratis, kan gitu ya. ini enaknya dari pusat sampai kotanya Gerindra. Jadi nggak ada yang belok-belok ya. Nah, kalau bicara partai ini John, maksudnya jadi kita bicara partai kan, nah. Iyalah. nanti Maksudnya sampingin. di 2026 ini ada nggak Bang Pradi, Bang Hamzah perubahan struktur di Partai Gerindra Kota Depok? Oh iya, ya kalau perbaikan struktur itu saya rasa memang sangat dinamis ya. Namun untuk periode ini kami sudah usulkan juga ke Jawa Barat ya, struktur yang baru. Baru semua. Ya, tidak, tetap mengadop yang lama, masih masuk. Lalu ada penambahan amunisi baru. Ya. Di tingkat kota, ya kami waktu itu ada 17, berkurang hanya tinggal 7 atau 8 karena ada yang mendahului kami yang menjadi pahlawan-pahlawan Gerindra itu. Ada Bu Rizky M. Nur, ya, ada Pak Eko, kemudian ya almarhum ya itu ya ada sekitar 8 yang sudah wafat. Ada yang pindah partai. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini kan Ini kan dinamis disepil ya. kan. Nggak masalah itu. Tapi pindah dari Gerindra, Yang nyesel nggak sih pindah dari Gerindra? Itu tuh. Soalnya lagi Iya. penguasa lo di sini kan. Ya selain kota, saat ini kami juga perbaikan struktur-struktur di tingkat kecamatan dan kelurahan atau ranting. Ya, alhamdulillah sih sudah hampir 90% sudah. Ya, yang sedang kami juga siapkan adalah ya para calon-calon atau kandidat anggota dewan atau anggota legislatif ke depan. Ya, Perdapil sudah kami. Kenapa mau ke DPR RI ya? Bang Hamzah ke Jawa Barat ya. Provinsi ya, provinsi. Tanyain aja langsung. Tapi bener Bang Haji, Bang Pradi mau ke RI, Bang Hamzah ke provinsi. Bener? Iya, saya kan juga Itu obrolan di media tuh begitu tuh kita. Gini, jadi saya juga nggak mau sembarang lah Jul dalam hal ini. Ya, teman-teman radar nih mohon maaf. Ya, bagaimanapun saya kan juga punya senior. Oh iya. Saya ada kakak saya yang selama ini juga meng-hire kami. Ya, Pak Nuroji Bang. ya itu ada beliau. Nanti untuk lebih lanjut ya itu tanya beliau lah. Tapi kalau saya sebagai kader, ya kami siap di posisi apapun ya. Bang, saya juga penasaran soal artinya di pemerintahan mengorkestra itu jadinya kan bisa dikatakan saat ini koreksi Bang kalau pernyataan saya salah. Gerindra ini memimpin koalisi, saya melihatnya seperti itu. Lebih mudahkah Bang dengan koalisi gemuk ini untuk membangun kota Depok? Kalau saya lebih cenderung terbuka. Ya, artinya ya untuk kebijakan yang memang dalam hal ini katanya koalisi pengusung misalkan. Yes. Ya, kami lempar aja ke floor ya. Kami untuk langkah-langkah strategis kah atau mungkin ada hal-hal yang perlu kami sampaikan ke eksekutif ya. Kebetulan saya titik beratkan ke Pak Hamzah karena beliau kan concern di Depok ya. Sementara saya harus banyak kegiatan di Bandung. Maka ya beliau mereport ya kegiatan-kegiatan mana yang memang harus dilakukan dan mana-mana yang mungkin dipertimbangkan misalkan. Ya contoh tadi ya masalah risisan sekolah swasta gratis ini juga nggak luput dari
komunikasi, ya sharing pendapat, ya, wah, ya biasa di dalam itu sangat dinamis itu. Ya akhirnya outputnya sepakati ini lakukan. Nah itu kan bagus ya. Ini akrobatnya sama-sama akrobat, apa masih ada yang begini-gini Bang di koalisi Bang? Ya kalau sudah menjadi keputusan ya nggak boleh lagi. Gitu. Ya kalau masalah sisi puas dan tidak puas itu kan sangat relatif sekali. Ini mulai menjurus kayaknya nih. Iya. Nah dengan struktur yang baru nih Bang, maksudnya kan Gerindra kan di 2024 ya, 2024 itu kan kursinya turun. Ya. Di 2009 ada optimisme nggak? 2029 bakal naik lagi, bahkan bisa ngelebihin yang sekarang gitu. Ya siapapun yang diamanahkan menjadi pengurus tentu punya target. Yes. Ya termasuk kami yang memang ya cukup lama kita ada di sini, tentu nggak pernah luput dari yang namanya target, ya. Dan memang agak fenomenal kemarin, ya hampir di semua wilayah kita kan agak turun ya di Jawa Barat ini, ya. Namun demikian yang menjadi pelecut dan kami evaluasi, ya langkah-langkah strategisnya seperti apa, ya. Dan tentu harapan saya ya bisa meningkat lagi seperti sebelumnya 10 kursi dan bahkan lebih dari itu. Ketika ambil ketua DPRD nih Bang. Ya, gitu kan? Iya. target pasti kami sampaikan ya seperti itu. Bang, tadi penasaran juga tadi saya soal hubungan antara kan Pak Wali sendiri kan Gerindra nih ya. Iya. Di penasehat kan. Iya. Iya memang beliau di Gerindra dan beliau Jadi lebih ini Bang, artinya turunan dari program dari pusat provinsi ke kota itu jadi lebih mudah Bang dengan kita satu partai yang sama di Gerindra gitu Bang. ya buat saya sih bukan hanya lebih mudah. Untuk komunikasi lah. Ya Bang, bukan hanya lebih mudah, tapi ini kan menjadi gagasan dan rancangan dari pusat itu bisa lebih terimplementasi dengan baik tentunya. Ya apalagi mohon maaf, alhamdulillahirobbilalamin, ya gagasan dengan MBG, terus kemudian ada lagi Koperasi Merah Putih, ya kemudian lagi titik-titik regional yang akan ditentukan untuk misalkan pengembangan potensi pertanian kah, ya pengembangan potensi susu, daging dan sebagainya, itu kan ketika pemimpin di wilayahnya sefrekuensi dengan pusat itu kan tentu akan jauh lebih mudah, ya. Ya begitupun Pak Wali dengan Pak KDM itu kan saya rasa bisa lebih membuka ruang-ruang yang memang menjadi kepentingan buat masyarakat. Gitu. Bang Haji, saya penasaran di Bang Haji, bentar ya, gue mau di kepala. Enggak soal ini gue, tadi menarik soal UMKM. Kan saya juga tahu di pusat juga ada tagline UMKM naik kelas. Ya. Pas kebetulan Bang Haji Hamzah ini di Ketua Komisi B yang membidangi ekonomi, UMKM dan sebagainya. Gimana sih Bang Haji ini untuk mensinkronkan UMKM di Kota Depok termasuk dengan program Koperasi Merah Putih biar selaras naik dua-duanya gitu Bang Haji. Ada formulanya nggak sih? Ya, ini kan sedang kita buat sebuah formula dengan Dinas DKUM berkaitan kolaborasi dan sinergi antara KMP dengan UMKM. Di mana salah satu janji wali kota adalah jualan sama-sama UMKM naik kelas. Nah, justru ini sebenarnya kami di Komisi B terakhir kemarin kami rapat nih Pak Ketua, ada sebuah ide bagaimana pemanfaatan situ-situ tetapi tidak merubah fungsi dari situ tersebut sehingga bisa di situ sebagai destinasi wisata kuliner dan destinasi wisata alam karena kita punya perda wisata alam. Nah, ketika ini ada izin yang dikeluarkan atau diizinkan oleh Gubernur Jawa Barat berkaitan tentang pemanfaatan situ-situ yang begitu banyak di Kota Depok ini, saya rasa ini UMKM-nya bisa naik kelas, perekonomian bisa naik, terusnya wisata alam di Kota Depok ini sebagai tempat singgahnya Jabodetabek itu bisa dimanfaatkan. Kan gitu. Karena saya melihat begini Pak Ketua. Kok kita pemerintah kadang-kadang agak sedikit sulit mengurus izin pemanfaatan situ. Sementara saya di Depok ini banyak
kafe-kafe yang berdiri swasta itu bisa mendapatkan perizinannya Dengan mudah ya. dengan mudah. Apa karena situ di Jawa Barat kebetulan pengurusan yang beda ya bang? Maksudnya Apa? karena situ itu emang yang ngurus Jawa Barat? Iya, karena kewenangan provinsi kan. Itu yang menjadi sulit ya bang. Nah, barangkali ini nanti dititipkan Pak Ketua DPC Iya. ya, berkaitan kita memanfaatkan situ untuk destinasi wisata. Contoh kayak yang dibangun Pak KDM di Purwakarta, Yes. itu ada air mancur, Sibaduga. kan? Itu kan bisa dimanfaatkan juga seperti itu. Ya, Jadi Pak semacam Hamzah, ikon ini jujur saja ini menjadi catatan tersendiri ya buat saya pribadi ya ketika saya menjadi wakil wali kota saat itu ya memang ini belum terlaksana ya Pak Hamzah. Nah, alhamdulillah nih sekarang saya di sana ini adalah peluang untuk menyampaikan bahwa betul apa yang disampaikan oleh Pak Hamzah ini bisa menjadi ruang destinasi ya, menjadi ruang ekonomi. Nah, kemudian menjadi ruang cadangan air tanah. Yes. Yang ketiga juga produksi menjadi katakanlah di situ menjadi Sajen mulai. cadangan oksigen dengan menyiapkan tanaman-tanaman di situnya. Terus juga Jadi ruang terbuka hijau ya bang. Sekitarnya. termasuk juga ikan-ikan setempat itu bisa berkembang biak ya, bukan konsumsi. Ikan sepat bisa jadi ikan asin katanya. Ya ketahanan pangan juga bang kalau memang ikan konsumsi. Ya, jadi ketika Setu ini betul-betul dinormalisasi, ya Setu-Setu ini betul-betul dimanfaatkan, ya apalagi kita di Depok ini bisa menjadi bargaining dengan pemerintah DKI misalkan, ya turunnya air hujan ini bisa tertahan dulu di kita. Bayangkan kalau 23 Setu yang masih bisa termanfaatkan, ini kan cukup luas dibandingkan kita misalnya kemarin sempat beli lahan di daerah Ciawi terus dibangunkan Setu di sana. Kenapa nggak kita coba selain dari Jawa Barat, mungkin kita nanti koordinasi dengan DKI katakanlah ya, bisa diintervensi di situ. Nah, kemudian juga bisa menjadi ya tadi yang saya sampaikan, menjadi resapan air, cadangan air tanah. Kemudian juga air menuju DKI bisa tertahan dulu di Setu-Setu. Nah, kalau diintervensi ini kan sangat luas, Bang Junan kawan-kawan. Lebih dari 150 hektar, bayangkan coba seluruh Setu yang ada kalau Itu kita bisa bangun dari APBD DKI juga tuh bang. bisa saja. Ngajuan kan? Ya, Karena bisa kan yang saja. diuntungkan dari ibu kota kan. Ya, selama ini kan belum. Nah. Selama ini kan belum ya. Pernah ada di UI kalau nggak salah dulu ya. Atau mungkin di perbatasan sini. Ya, harapan saya mungkin nanti bisa seluruhnya bisa kerjasama. Ya, ini karena kepentingannya buat kita semua kalau masalah alam nih. Iya. Bang. Iya. Lalu Tadi lanjut Bang Hamzah, gue potong dikit. Bang izin Bang Hamzah, Bang Pradi di skip dulu aja. Oh iya. Pause. Ini Oke. lagi dengerin Azan dulu azan. dulu aja. Oke guys, kita lanjutkan lagi podcast pada malam hari ini. Kebetulan Bang Pradi ada tugas ya. mendadak ya. Tugas mendadak, jadi Bang Pradi harus lanjut lagi. Nah, sekarang kita balik sama tuan rumah nih. Bang Haji, tadi ngomongin banyak juga nih terkait program, kebijakan maupun dinamika yang ada di Parlemen Kota Depok. Bang Haji, seperti yang kita tahu sekarang masalah besar ya buat Kota Depok itu salah satunya adalah masalah sampah nih Bang Haji. Jangan sampai kita kayak tetangga lah Bang Haji. Tangsel ya Bang Haji. Kira-kira apa nih Pemkot Depok harus melakukan upaya apa Bang Haji untuk masalah sampah di Kota Depok ini? Ya, pertama bahwa kebetulan saya ketua Pansus Iya. Pas lagi kok. Raperda pengelolaan sampah. Air. Bahwa di dalam Raperda itu sangat jelas bahwa pengelolaan sampah itu mulai dari tingkat RW, terus ya tingkat kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Dan di situ ada pemilahan-pemilahan sampah yang nantinya pemilah sampah ini di tingkat berbasis RW itu bisa memilih apakah itu sampah bisa dimanfaatkan, yang tidak dimanfaatkan misalkan sisa-sisa makanan buat maggot, gitu kan, yang bisa di RDF. Insya Allah di tahun depan ini akan ada masuk alat untuk pengelolaan sampah di TPA Cipayu yang cukup besar yang akan dijadikan RDF. Dan ini sedang dalam proses penjajakan antara pemerintah kota dengan pihak swasta. Yang tentunya pasti kita akan menyelesaikan persoalan sampah ini, dan itu menjadi
komitmen bersama ya, komitmen bersama, karena mengelola sampah ini harus semua kita sama-sama untuk bisa menyelesaikan persoalan sampah. Nah, maka dalam program 2026 itu pengelolaan sampah berbasis RW. Ya, dari mulai RW sudah dipilah. Dan kita rencananya akan ada kerjasama dengan pihak ketiga. Ya, seperti itu. Pihak ketiganya tuh siap seperti apa, Bang Haji? Itu hanya pemerintah yang yang melakukan penjajakan, tetapi bagaimana caranya ini sampah bisa terselesaikan. Karena beberapa kali itu pemerintah itu kan kedatangan orang yang mengaku sebagai investor untuk menyelesaikan persoalan sampah. Tetapi ternyata cuma konsep gitu kan. Ya, kita kepengen ada yang memang mengelola sampah apapun itu bentuknya, tapi ini bisa di action gitu kan, dilaksanakan. Jangan cuma saya pengen sampah ini bisa jadi energi, sampah ini bisa jadi popping block, sampah ini bisa jadi RDF. Ya cuma ngomong doang nggak selesai gitu loh. Kan Kenyataannya enggak. Siapapun, Pak Wali Kota siapapun, ya pihak ketiga swasta maupun pemerintah pusat dan lain sebagainya yang bisa membantu pemerintah kota untuk menyelesaikan persoalan sampah, kita welcome. Nah, kalau untuk tadi kan Pak Haji juga bilang bahwa akan ada alat nih Pak Haji di TPA Cipayung. Alat ini nantinya akan menghabiskan sampah di TPA Cipayung atau seperti apa, Bang Haji? Ya, sampah kita ini kan per hari udah cukup banyak, gitu kan. 1000-an Per hari ton. ini udah cukup banyak, hampir 1.400 ton sehari. Nah, maka sampah itu harus diselesaikan, dikelola, entah itu menjadi RDF, entah itu nanti maggot, entah habis dikelola berbasis RW. Ya kan, ini harus semuanya bergerak secara serentak, baru bisa terselesaikan. Ya seperti itu. Karena kan insinerator sekarang udah nggak boleh. Edaran dari Kementerian LH. Kan seperti itu. Tapi yang makin bingung saya, daerah lain masih pakai insinerator nggak apa-apa juga kan? Kan begitu. Jadi gimana nih? Ada edaran larangan tidak boleh, tapi kota kabupaten daerah lain masih boleh pakai insinerator. Sebetulnya kita pun bisa-bisa saja seperti itu gitu. Makanya kita sih minta kepada kementerian cari solusi, karena yang disampaikan Pak Presiden bahwa sampah ini sudah menjadi persoalan nasional yang harus diselesaikan secara serentak dan dengan fokus. Kan Presiden menyampaikan itu di dalam pidatonya. Maka ini juga harus kita selesaikan secara bersama-sama. Sebagai bukti keseriusan bahwa Pemkot Depok ingin mengentaskan permasalahan sampah, berapa sih besaran anggaran yang dikucurkan ya untuk penanganan sampah ini, Bang Haji? Ya, anggaran untuk pengelolaan sampah ini cukup besar ya, cukup besar, termasuk kita perlengkapan untuk dump truknya, alat angkut kita kan sudah cukup lama semua ya. Udah tua ya. Dump truk, terus ya mobil-mobil pengangkut sampah yang kecil, karena ada masuk yang ganggang seperti ini kan nggak bisa masuk mobil-mobil dump truk besar, ada tronton gitu harus kita siapkan, terusnya alat untuk weldernya harus kita siapkan. Yaitu udah dianggarkan juga, dan untuk fasilitas untuk penyelesaian persoalan sampah. Seperti itu, dan cukup besar lah. Bang Haji. Kita kan waktu soalnya. Kejar-kejar. Kita harus pamungkas nih, Bang. Sudah waktunya Bang Haji, ini saya ingin menanya soal pilkada. Iya. Ini kan Bang Haji kan Itu makanya saya penasaran. Artinya dari sudut pandang Gerindra kemarin tuh dapurnya seperti apa sih, bisa dijelaskan? Artinya sampai bisa ketemu pasangan Supian Chandra dari Gerindra nih gimana sih? Ya kan udah lewat, cuman karena kita pengen tahu. Ada lagi ngorek-ngorek strategi. Jadi prosesnya itu sebetulnya Gerindra bertemu dengan Pak Sopyan Suri itu udah dari lama, dari tahun 2022 kita sudah diskusi, kita sudah ngobrol, tapi kan beliau menyampaikan bahwa saya ini kan ASN Bang, terus saya tidak punya partai gitu kan. Nah, Gerindra terus ngerayu-ngerayu. Ya sudah, Gerindra yang akan ngusung PSS. Lantas langsung seperti itu Bang. Iya. Statement ya. Nah, tapi kan beliau mempertimbangkan
emang Bang Pradi nggak nyalonin kan begitu? Kan seperti itu. Enggak, Bang Pradi akan nyalon menjadi anggota DPRD provinsi kan gitu. Nah, emang abang nggak nyalonin? Nggak. Pak Norji nggak nyalonin. Beliau tuh banyak sekali pertimbangan dan tidak hanya sekali Gerindra ini merayu beliau untuk bisa kita usung menjadi calon wali kota. Ya, karena ini bocor juga nih jadinya. Ya emang namanya juga spill tipis. Harus dibocorin. Kalau udah menang nggak apa-apa kali ya. Benar. Jadi pemikiran itu kan karena kita pilpres juga gitu kan, karena pilpres, terus yang strategi Gerindra pusat pun mencari pasangan Pak Prabowo gitu kan, seperti apa supaya bisa memenangkan perhelatan. Karena Gerindra itu kan sudah 2 kali melawan partai yang berkuasa ketika itu kan, 2010 gitu kan, sama 2020 kan gitu ya Gerindra kan. Iya benar. Tapi kan 2014 menang ya. 2014 karena koalisi. Karena koalisi. Gabung gitu. Ya jadi bagaimana nih strateginya ketika kita mencari tokoh-tokoh gitu. Berarti selain Pak Sudan memang ada penjaringannya tetap ada ya dari Gerindra ya Bang Haji? Gerindra iya, tapi kan kita melihat terus kita pertimbangkan, terus kita ini sosok seorang Sopyan Suri ini menurut kami layak lah untuk kita usung gitu kan. Cuma kan ketika itu 2022 beliau nggak menjawab apa-apa karena masih menjadi seorang ASN gitu kan. Nah 2023 masih terus kita berkomunikasi dan kita terus desak. Udah Pak, Bapak siap nggak langsung kita calonkan dari Partai Gerindra kan. Memang salah satu syarat dari Partai Gerindra waktu itu Pak Sekjennya Pak Haji Ahmad Mujani Ketua MPR RI ya kalau memang mau dinaturalisasikan harus menjadi kader partai kan begitu. Dan Nah, akhirnya itu pun kita sampaikan gitu kan. Nah ketika itu akhirnya saya ngobrol dengan teman-teman, dengan P3, dengan PDIP gitu kan, dengan PAN. Akhirnya mereka bersepakat ya udah kita usung gitu kan. Nah P3, PDIP, saya ingat banget saya ngobrol pertama dengan P3, lalu dengan PDIP, lalu dengan PAN. Nah akhirnya ikutlah partai-partai yang lain. Seperti itu. Nah yang saya ngobrol itu dengan ketua partai ya saya datang langsung dengan beliau karena ini adalah misi Gerindra untuk mengusung PSS, maka saya ngelobi partai-partai juga. Terus ketika munculnya Bang Chandra ini jadi wakilnya PSS gimana Bang Haji? Prosesnya panjang sih sebenarnya panjang. Beberapa banyak calon-calon wakil wali kota yang memang terjaring kepada kita, kalau nggak salah ada 11 orang lah ya, termasuk Bang Chandra 11 orang, dan Bang Chandra itu the last minute terakhir. Ya di situ ada Bu Diana gitu kan, Intan Fauji ya masuk juga ya. Bu Intan, Pak Uji, ada 11 lah nama, dan kita datengin, kita panggil dan berulang-ulang kali pun sebenarnya Bu Ririn mau kita lamar. Golkar. Ya berulang bahkan sampai Gerindra lagi rakorcap gitu kan, karena ada menurut kami ada sinyal Golkar akan bersama-sama dengan kita, itu rakorcap saya hentikan. Lebih penting ketemu Golkar dulu deh. Sekjen datang. Ya saya tahu sih di situ. Di situ. Saya nanya Sekjen Golkar ngapain? Enggak tahu. Mampir cuman mampir. Ya saya hentikan dulu, terus saya ketemu Golkar yang tadinya di BW, akhirnya ke rumah Bang Parabi. Ya di situ kita diskusi dan lain sebagainya. Oh, ternyata enggak juga. Habis kita diskusi, mereka deklarasi. Akhirnya ada 11 calon. Bang Chandra ini the last minute, termasuk Pak Igun Sumarno gitu kan, Ketua PAN gitu kan, udah kita diskusikan panjang dengan koalisi gitu kan. Nah akhirnya teman-teman bersepakat ketika mewawancara semuanya, ya sosok dihadirkan oleh PKB itu adalah Bang Chandra. Sudah kita ngobrol, kita diskusi, dan beliau juga orang pergerakan dan pernah juga mencalonkan jadi anggota DPRD, artinya ngertilah berpolitik gitu kan.
Nah akhirnya the last minute kalau tidak salah itu 4 hari lah sebelum pendaftaran ya, 4 hari. Betul yang ngumpul. Akhirnya kita sepakat udah ketuk palu, semua ketua partai berkumpul. Setelah kita mewawancari satu demi satu, kita jajaki gitu kan. Akhirnya sepakat tuh, udah Bang Chandra kita usung dari PKB di situ. Bang Haji, saat awalnya saya mundur dikit lagi, artinya apa yang membuat artinya Gerindra percaya diri dengan Pak Supyan, dengan saat itu kemungkinan orang secara elektoral kita belum tahu, kalau kita di media atau di ASN mungkin kenal Depok, tapi secara masyarakat belum pernah disurvei atau gimana. Percaya diri sekali Gerindra langsung Pak Supyan. Apa sih yang melandasinya? Pertama Gerindra melihat track recordnya beliau 25 tahun menjadi seorang ASN. Yang kedua ketokohan orang tuanya sebagai orang asli Depok gitu kan, sebagai kepala desa kan dulu pernah, kepala desa, terusnya ulama gitu kan di Jatimulya gitu kan. Dari situ kami yakin dengan beliau sebagai birokrat punya pengalaman yang begitu luar biasa dari tingkat bawah sampai pucuk di sekda. Artinya kan pengalamannya luar biasa. Kami yakin itu, gitu kan. Setelah itu kami diskusi, terus bahkan kami rakercap dan kami juga rapat pimpinan cabang, Pimcap untuk memutuskan Pak Sopyan Suri ini diusung dari Partai Gerindra dan kita buatkan surat keputusan. Yang akhirnya kita teruskan kepada DPD Partai Gerindra Jawa Barat dan juga ke DPP seperti itu. Dan kami sangat yakin betul bahwa sosok Sopyan Suri ini pasti akan mengalahkan kekuasaan yang sudah cukup lama. Bang Haji, tapi dari awal ya kan, bahkan Gerindra ini menjadi partai yang pertama lah yang menawarkan ini kepada Pak Sopyan Suri. Tapi di tengah dinamika politik perpilkadaan kemarin sempat kepikiran nggak sih dari Gerindra untuk meninggalkan Pak Sopyan Suri? Karena kan kita seperti yang kita tahu kan surat untuk pencalonan itu kan belum turun semua itu ya. Seperti apa sih Bang Haji? Saat itu ya. Saat itu. Ya, dan alhamdulillahnya DPP Partai Gerindra itu mendukung terutama Pak Ahmad Mujani yang waktu itu menjadi Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra. Dan kami percaya banget gitu kan, kalaupun ada hembusan, wah Gerindra ini bakalan dukung Pak Sopyan. Kita pertaruhkan Pak Nuroji, Pak Pradi, kami semua, dewan-dewan dan seluruh pengurus bahwa sudah bulat. Karena prosesnya itu kan melalui rapat-rapat, lalu rakorcap gitu kan, terusnya rapimcap gitu. Jadi proses itu udah panjang yang kita lalui gitu. Tahapannya sudah ada. Dan sudah ada surat keputusan dari kita, terusnya usulan kepada DPD dan DPP gitu kan. Artinya kami sangat yakin karena proses penjaringan untuk kepala daerah itu udah kita lalui cukup panjang. Dan naturalisasi itu dilakukan? Dilakukan. Berarti ber-KTA kan? Sekarang berarti udah ada KTA-nya Pak Haji. Setelah beliau menyatakan mundur dari ASN, maka KTA itu muncul. Mendengar nih, biar tahu. Jadi bukannya ketika beliau sudah jadi. Orang banyak yang nggak tahu tuh, sangkanya pas sudah jadi. Ya, tapi kan karena kita untuk supaya ini kemenangannya berjuangnya sama-sama dan Gerindra juga tidak boleh egois. Pak Sopyan Suri bisa ketemu dengan partai mana saja karena koalisinya besar, maka kami persilakan, kan gitu. Tetapi kan di situ komitmennya memang dari awal 2022 mungkin teman-teman partai lain belum punya niatan mengusung calon, tapi kami sudah ngincar beliau dari tahun 2022. Udah dibidik ya. Udah lama berarti ya. 3 tahun. Nah Bang Haji, tadi kan Bang Pradi juga bilang ada perubahan struktur ya di 2026. Mungkin nggak Pak Sopyan Suri ini masuk di struktur itu di 2026? Ya, Pak Sopyan Suri pasti masuk dan itu wajib hukumnya. Ya, kemungkinan juga kami sudah diskusi dengan Bang Nuroji, lalu kami sudah diskusi dengan
DPD, beliau akan dijadikan Ketua Dewan Penasihat DPC Partai Gerindra, menggantikan posisi Pak Haji Nuroji. Sebetulnya Bang Haji Nuroji kan sudah pengurus DPP ya. Betul. Beliau kan salah satu pendiri partai DPP Partai Gerindra yang 50 orang, beliau salah satunya pendiri partai. Dan sekarang ini dulu di Bendahara, sekarang beliau Pak Nuroji kan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra. Dan beliau Pak Nuroji menyampaikan ya sudah Pak SS jadi Ketua Dewan Penasihat DPC. Oh, Pak SS. Usulan sudah kita usulkan sebulan yang lalu. Berarti di awal tahun kali ya. Insya Allah mudah-mudahan. Kita sih kepengennya cepat ya. Perubahannya sebenarnya pengurus lama tetap, cuma ada penambahan yang jadi dewan-dewan yang ketua PAC kita naikin ke DPC, yang sudah lama dari ketua PAC kita naikin ke DPC gitu. Jadi ada regenerasi di ketua-ketua PAC dan nanti. Artinya di periode selanjutnya bakal bertarung lagi nih Pak Sufyan Syuri ya. Wajib Gerindra berkomitmen dan di setiap acara pendidikan politik, acara dimanapun Partai Gerindra selalu yel-yelnya Prabowo. Gerindra menang, Prabowo 2 periode, Sofyan Syuri 2 periode. Itu sudah harga mati, tidak bisa diganggu-gugat kan begitu. Bahwa ternyata kok buktinya ada perubahan, beliau menjadi kader Partai Gerindra, kebijakannya pro terhadap masyarakat, pro terhadap rakyat dan sangat mengena. Dan itu harus juga patut diakui dengan kita. Gitu kan? Ya kalaupun masih ada yang nyinyir, masih ada yang udah biarin aja, yang penting berbuat aja kepada masyarakat. Kan perubahan banyak kan gitu. Sekarang kan bisa ngelihat teman-teman radar kantor wali kota rame. Kegiatan festival hidup, CFD. olahraga, kegiatan olahraga jalan kan gitu ya. Tidak ada Perubahan jadi ya. Perubahan yang nyata. Soalnya segelintir katanya Pak Sufyan nanti wakilnya juga dari Gerindra juga. Belum ada di nggak ada lah. Artinya siapapun yang mau mencalonkan silakan saja, dan yang bisa sejalan sehati dengan Pak Sofyan Syuri ya mangga silakan. Wakil itu kita tidak tentukan, silakan Pak Sofyan menentukan. Ketika menentukan Pak Chandra juga pun silakan Pak Sofyan ngobrol dulu deh dengan Ngobrol wakilnya. berdua tuh ya? Iya ngobrol aja gitu kan. Kira-kira klop nggak? Kira-kira sehati nggak kan? Kan nggak mungkin kalau kita pasangin, kita kawinin orang yang kagak suka. Kan nanti akan di tengah-tengah jalan kan akan jadi persoalan. Jadi ya keputusan yang menjadi wakilnya Pak Sofyan ya Pak Sofyan sendiri yang memutuskan. Tetapi kami Partai Gerindra berkomitmen Pak Sofyan harus 2 periode. Ini Udah terang, udah terang ya. Ini bukan di-spill lagi. 2 periode udah pasti ya kan. Nah tinggal Bang Haji nih, saya terakhir ya mau nanya. Tadi kan di-spill juga, ada perubahan. Misalnya tadi Bang Pradi itu maju DPR RI, Bang Haji ke Jawa Barat, itu benar? Arahnya ke situ. Teman-teman partai sebetulnya sih dari tingkat DPC PAC kepengen ada perwakilan di DPR RI orang Depok. Ya. Kalau Pak Nuroji tidak mencalonkan, kan gitu kan. Ya kalau Pak Nuroji tidak mencalonkan ya harus ketua DPC yang gantiin kan gitu. Dan kalau ketua DPC ke DPR RI, lantas ke provinsi siapa harus teman-teman sih nganggap udah sekjennya sekretaris DPC mungkin mampu gitu kan, karena saya kan 2 periodenya Pak Haris sebagai ketua tim pemenangan Pak Haji Haris 2014, 2019, 2024 saya nggak menjadi ketua tim pemenangan beliau. Pak Haris ini wakil wali kota. Wakil wali kota Bekasi ya. Haris wali kota Bekasi kan gitu. Dan ya insya Allah sih teman-teman sih solid ya, karena kita punya cita-cita Gerindra harus menang di 2029. Juga presiden juga menang kembali, provinsi menang kembali, dan juga wali kotanya juga tetap Pak SS. Iya. Bang Haji, saya artinya menjadi pertaruhan nggak sih Bang Haji dengan program kayak Raya Sawangan, flyover ini menjadi pertaruhan dari Pak SS sendiri untuk ketika ini berhasil mah kampanye 2009 gampang. Iya, mengalir aja itu mah gitu. Insya Allah kan sekarang
Pembebasan Jalan Engran untuk Jalan Engran Pemuda itu kan sedang jalan pembebasan. Ya, bulan ini. Ya kan. Nah, 2026 pembangunan Jalan Engran dan Juanda, Jalan Engran Juanda. 2026 itu pembebasan untuk simpang Parung Bingung. Ya, diperluas lagi supaya agak lebar. Ya, itu pasti sudah dijalankan karena sudah dibahas di badan anggaran, disetujui, ditandatangani, dan bisa diparipurnakan, kan gitu kan. Dan itu tuh berjalan. Yang kedua berkaitan flyover, gitu kan. Flyover kenapa harus dibangun? Iya, karena untuk mengurai kemacetan yang ada di jalur Margonda itu kan ada di lampu merah Juanda. Kreditnya di situ, maka itu harus diselesaikan seperti itu kan, harus diselesaikan membangun flyover. Nah, insya Allah nanti akan melihat bagaimana manfaatnya untuk mengurai kemacetan di Jalan Raya Sawangan maupun di Jalan Raya Margonda. Akhirnya Sawangan macam. Sawangan Bang Haji saya. Tutup. Cukup. Wah, kan main. Oke. Tak dulu deh, satu lagi deh. Nih 2029 ini tantangan ya Bang Haji. Maksudnya kan Pak Supian Suri itu kan meneruskan programnya dia nih di RPJMD. Sementara di PMK juga kan threshold itu 0. Mungkin nggak Pak Supian Suri ini dari Gerindra bisa ngusung sendiri, tapi lawannya nih banyak. Ya kalau enak sama-sama kenapa harus sendiri kan? Kan kita sama-sama. Ini kayaknya Kita sinyal berharap koalisinya dipanjangin. bahwa koalisi sama-sama ini harus tetap utuh untuk tetap mengusung Pak Supian Suri kembali. Kita nggak mungkin harus egois, harus Pak Supian Suri harus diusung sendiri dengan enggak. Justru Gerindra kepengen semuanya ini utuh. Gerindra sebagai komandan untuk koalisi untuk merangkul semuanya sampai koalisi ini utuh. Termasuk nanti ada partai mau masuk lagi nggak masalah tuh Bang Haji? Nggak ada masalah, gitu kan. Mau masuk boleh, tapi jangan persyaratannya susah-susah. Berarti yang kemarin susah ya. Terakhir boleh Pak Haji. Pak Haji, di setahun Pak Supian menjabat, kondisi di koalisi seperti apa sih saat ini? Apakah ada riak-riak atau seperti apa mungkin Pak Haji? Ya di dalam, ya kalau menurut saya kan begini ya, Pak Supian, Pak Chandra ini kan baru 10 bulan, Februari baru dilantik. Setahun juga belum. Kalaupun ada riak-riak politik hal yang biasa ya, dan itu hak politik dari partai masing-masing. Tetapi kalau berbicara bijak, ini belum setahun, baru 10 bulan. Toh ini juga Pak Supian Suri masih menjabat 4 tahun ke depan. Kita dukung, support apa yang menjadi janji kampanye, janji politik, dan partai-partai juga sudah sangat paham betul janji politiknya Pak Supian, Pak Chandra. Ya itu dulu lah kita kawal gitu ya. Selesai dulu ya tugasnya. Ya jangan juga, wah Pak Supian atau Pak Chandra susah ditemuin baper kan gitu. Berarti ada riak-riak segitu. Jangan mereka sibuk. Ya maksudnya kita jangan baperan lah. Harus bisa memaklumi. Kadang-kadang kan kita juga orang politik juga kadang-kadang ada rasa sibuknya gitu kan. Kadang-kadang nggak dibalas WA, marah, baper. Sudah biasa memaklumi aja. Ya insya Allah pasti kami yakin Pak Supian, Pak Chandra ini tidak pernah melupakan jasa-jasa orang, apalagi para pejuang-pejuang politik yang kemarin memenangkan beliau berdua. Siap. Udah. Tutup ya. Ini isinya bingung gua sampai judulnya. Iya benar. Tadi yang buka Ya, itu tadi kuncinya tadi kata Bang Haji, Pak Wali itu nggak melupakan, gitu ya Bang Haji ya. Oke, sampai ketemu lagi di Spill Tipis by Radar Depok episode selanjutnya. Ayo Bang Arif, like, komen, subscribe, share. Terutama kader Gerindra semua nih ya. Ya nih. Bye.